Kali ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang peristiwa terbentuknya pelangi ya, peristiwa terbentuknya pelangi. Nah, bagaimana sih pelangi itu bisa terjadi atau bagaimana sih prosesnya pelangi itu ada dan kita bisa melihat pelangi. Nah, ini kita bahas dulu ya, seperti apa ya, bagaimana pelangi itu terjadi ya. Nah, tapi sekarang tidak ini lupa biasa ini. ada eggboard. Nah, Ya. landak mininya di Iris. Oh Tidak ya, pernah yang jalan. apa mau lihat dimandiin apa perlengkapan saat kita Memelihara landak mini ada di sini. Ya, nanti dilihat ya. Oke. Jadi kita kembali ke Oke, kita fokus ke pembahasan kita ya. Nah, teman-teman pasti sering melihat atau pernah melihat baik gambar ataupun nyata tentang pelangi ya. Pelangi, yes. Nah, bagaimana sih pelangi itu bisa ada dan proses atau peristiwa terbentuknya pelangi itu seperti apa? Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa pelangi itu warnanya sangat indah sekali. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tadi malam kita sudah membuat ya, seperti ini warna-warna yang ada di pelangi. Nah, sekarang sebelum kita membahas warna-warna ini, kita bahas dulu tentang bagaimana sih peristiwa terjadinya atau terbentuknya pelangi. Nah, asal teman-teman tahu bahwa pelangi itu terjadi karena adanya pembiasan cahaya sinar matahari ya. Jadi karena adanya pembiasan cahaya sinar matahari. Nah, pembiasan cahaya sinar matahari itu sendiri ya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ya. Jadi karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Jadi pembiasan cahaya itu seperti ini. Kalau misalnya teman-teman melihat cahaya itu biasanya berwarna apa, Dek? Putih. Iya. Kita melihat cahaya dan teman-teman melihat cahaya itu biasanya berwarna putih. Ya. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya cahaya itu warnanya tidak putih. Nah, karena apa? Karena cahaya salah satu sifatnya adalah dapat diuraikan. Ya, karena dapat diuraikan atau dipecah-pecahkan. Jadi cahaya itu sebenarnya terbagi dari beberapa macam warna. Nah, beberapa macam warna. Nah, warna yang sering kita lihat itu ada di pelangi. Nah, jadi karena adanya pembiasan cahaya dan dari sifat cahaya itu sendiri merupakan salah satunya bisa diuraikan atau dipecahkan, ya maka terbentuklah pelangi. Ya. Jadi sebenarnya cahaya itu warnanya tidak putih teman-teman ya, tapi terbagi menjadi atau terpecah menjadi 7 warna. Nah, itu jadi penguraian atau perpecahan dari cahaya itu tadi disebut dengan pembiasan juga ya. Jadi warna-warna dari pembiasan matahari ya, itu terdiri dari berapa macam, Dek? Ada merah, jingga. Ada merah. Ya, ini bisa kita lihat. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ya, jadi ada berapa? 7 warna. Jadi ada 7 warna ya, Dek ya. Jadi sebenarnya ya, cahaya yang kita lihat hanya putih itu sebenarnya diuraikan menjadi 7 warna. Nah, kita bisa mempraktekkan di sini. Kita ingin mempraktekkan dengan di Iris ya. Kita praktekkan. Loh, kok 7 warna bisa berubah menjadi putih sih? Kita coba praktekkan. Ini kita lihat 7 warna ya. Nah,
Coba kita putar dengan cepat, maka warna ini akan berubah menjadi putih. Kita praktekkan, Dek, ya. Ya, coba. Nah, coba kita praktekkan lagi. Nah, kalau kita putar semakin cepat akan berubah menjadi putih. Nah, ini mungkin gerakan tangan saya tidak begitu cepat ya. Tapi kalau misalnya coba Dek Iris. Maklum, Ya, guys, masih kecil. Ya, jadi kalau misalnya kita gerakan semakin cepat itu akan menjadi putih. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya, seperti ini. Kalau cepat sekali akan berubah menjadi putih. Nah, inilah pembiasan dari cahaya. Dari cahaya yang kita lihat sebenarnya warnanya apa? Putih. Yang kita lihat warnanya putih sebenarnya terbagi menjadi 7 warna. Mau praktek lagi? Mau nyoba? Ya, coba Bunda pegangin. Dari sini adek ke sini, coba. Nah. Gak kuat. Ya, masih kurang ini ya, kurang apa? Kenceng ya. Tapi walaupun nggak kelihatan warna putihnya pun bagus ini. Ya, nanti kalau kenceng sekali itu bisa berubah menjadi warna putih karena ini kurang kencang saja ya. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan entah menggunakan alat seperti apa. Pokoknya jika diputar itu nanti akan menjadi putih. Ya, jadi seperti itu. Ya, ibaratnya seperti ya kita ini contoh dari apa? Pembiasan cahaya itu kalau kita melihat cahaya itu putih, tapi sebenarnya cahaya itu terbagi menjadi 7 warna. Nah, 7 warna. Nah, dari macam-macam warna itu di sini sudah kita jelaskan tadi ya warnanya seperti apa saja. Ya, supaya lebih singkatnya gimana, Dek? Supaya lebih mudah diingat itu warna pelangi itu terdiri dari 7 apa? Terdiri dari 7 warna itu bisa kita singkat seperti apa untuk mengingat? Mejiku hibi niu. Ya, Mejiku hibi niu itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, sama ungu. Nah, kita lihat ya, merah itu di sini ada orange ya, atau sering disebut dengan jingga. Jingga itu perpaduan dari apa? Kuning dan merah, serta di sini ada hijau. Hijau itu perpaduan dari biru dan kuning, ya. Terus di sini ada antara biru dan ungu itu ada nila. Jadi nila itu perpaduan dari apa, Dek? Dari warna biru dan ungu. Ya, jadi teman-teman bisa tahu di sini bahwa warna-warna dari pelangi itu terdiri dari 7 warna. Mejiku hibi niu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, sama ungu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya, pelangi itu terjadi atau terbentuk dari apa ya, dan prosesnya seperti apa. Tadi kita sudah menjelaskan secara simpel saja karena ini untuk dasar ya, supaya anak-anak bisa memahaminya saja. Nah, dari apa putih ya, dari cahaya yang warna putih sehingga bisa dari cahaya warna putih dan mempunyai sifat apa bisa diuraikan. Hal inilah yang menyebabkan cahaya putih itu disebut dengan cahaya polikromatik ya. Nah, warna-warna pada cahaya putih itu, nah ini di sini ya, sebenarnya ada ini ya, ini yang sebenarnya warnanya kita lihat putih tapi ada ini ya, warna 7 warna ini. Mejiku hibi niu. Seperti warna pelangi ya, penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna ya, menjadi berbagai macam warna itu disebut dengan dispersi ya. Dispersi terjadi karena adanya perbedaan indeks bias ya, adanya indeks bias
ya tiap cahaya. Sehingga saat cahaya dibiaskan pada suatu medium, ya cahaya tadi mengeluarkan berbagai macam warna seperti pelangi. Nah, itulah peristiwa terbentuknya pelangi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang sudah mengerti ya. Nah, sambil belajar, sambil bermain, teman-teman bisa membuat ini. Ini kalau diputar kenceng, itu warnanya akan menjadi putih. Tadi karena kita memutarnya kurang kenceng ya, jadi warnanya tidak bisa menjadi sangat putih. Tapi coba teman-teman praktekkan sendiri di rumah dengan membuat macam-macam warna seperti ini, ya. 7 warna seperti ini, kemudian diputar dengan kencang, ya. Kemudian diputar dengan kencang, pasti akan terbukti warnanya akan menjadi putih, ya. Tapi yang kenceng. Tapi yang kencang, dengan syarat yang kencang, ya. Karena memang itu suatu ilmu pembiasan seperti itu. Jadi kita melihatnya putih, tapi ternyata di situ mengandung beberapa unsur warna, ya. Beberapa unsur warna bisa kita lihat menjadi warna putih, ya. Seperti itu teman-teman, ya. Penjelasan dari kita tentang apa, Dek? Peristiwa terbentuknya pelangi. Nah, pelangi alangkah indahmu. Nah, untuk mengingatnya tadi udah dibahas oleh Dek Iris. Mejiku hibi niu, nila ungu ya, bukan niu tapi niu ya. Oke, gitu aja Dek Iris ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya video Iris Abdila biar gak ketinggalan video terbaru Iris Abdila. Nah, saksikan video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat, mendidik, berguna, dan positif untuk para pemirsa dan subscribernya Iris Abdila. Oke, sekian dulu teman-teman.